apa DM-DM-annya dia, baik ke Mama Sanggul, baik ke Kak Meo Meo, ya kan, baik juga yang ke aku, baik juga ke Suhud gitu ya. Ternyata dia punya apa? Dia bisa bisa ini loh, apa namanya? Berkejiwaan ganda gimana ya? Jadi dia bisa seolah-olah seorang yang merasa tersakitin, tapi dia Playing juga bisa. victim. Playing victim, Iya, Bintang. Playing victim. tapi dia juga bisa bisa menjadi seperti seorang apa namanya ya, Kepribadian provokator, ganda. provokator, iya Kepribadian berkepribadian ganda ya. ganda. Ya. Dan di satu sisi nanti dia bisa juga seperti seolah-olah seorang yang merasa superior gitu kan, yang mana dia sebenarnya sudah berbuat banyak gitu, tapi nggak dihargain gitu kan. Jadi ini memang orang agak lain lah ya, agak makanya aku bilang sama teman-teman di bawah, kalian hati-hatilah sama orang ini. Dan itu aku jelas ya di DM-nya Mama Sanggul, itu dia bilang dia cuma punya 2 akun. Dia cuma punya 2 akun teman-teman. Tapi ternyata setelah kita cek ya, kemarin ada diskusi-diskusi kita, ya aku nggak perlu sebut nama ya kan? Ternyata dia punya 30 lebih akun kalau saya hitung itu. Astaga. Gitu ya teman-teman ya. Jadi memang ini orang memang sangat problematik dan mohon berhati-hati ya, menurut aku ya udah pas lah dia keluar dari komunitas kita ya. Kita mau memberi yang terbaik lah, memberi yang terbaik guna sehatnya apa namanya ya, kegiatan penginjilan kita di Komal-Komal ini teman-teman. Gitu sih, makasih. Ya, silakan lanjut teman-teman yang lain ya. Silakan, Kak, silakan. aku Kak. Silakan aja. Ya, ya. Aku Kak, ini kayak itu kan ciri-cirinya mendominasi, mendominasi pembicaraan apa segala macam, mendominasi, merasa sangat tersinggung, terus apalagi tadi playing victim, sama apalagi tadi itu Bintang, merasa bersaing, Superior, merasa tersaingi, superior, merasa superior. tersaingi. Nah, Ya, itu ya, kalau termasuk dilihat superior. ya kalau kita bisa cek sendiri di Google ya. Gangguan kepribadian merasa tersaingi, ya, itu ciri-ciri NPD. Sedangkan dia, jadi udah kayak ini, maling track maling, NPD track NPD. Dia ngatain aku sama ngatain dokter gigi Hutahean tuh orangnya ada di bawah ya, kebetulan ya. Itu dokter gigi Hutahean itu kesaksian. Aku ulangi lagi nih, tadi kan aku udah ngomong, sekarang aku ngomong lagi. Karena kan ini viewernya nambah. Itu dokter gigi Hutahian ini kan kesaksian di Komal Bang CP kan, karena pertolongan Tuhan lah intinya gitu kan. Yang di bawah itu typingannya pada baik-baik semua. Sabar ya Bu Dokter, gini gitu kan. Cuman si Pine doang aku lihat sendiri ya, dan itu juga si dokter gigi ini juga lihat sendiri typingan si Pine ngatain dokter gigi ini NPD. Dan si Pine ini juga ngatain aku NPD, ngatain aku problematik segala macam. Jadi memang udah maling track maling gitu. Itu kalau maling track maling itu benar-benar ciri NPD. Jadi dia tuh nggak sadar dia punya sampah ya di dalam dirinya dia, tapi dia nuduh orang lain gitu. Oh, orang lain itu punya sampah gitu. Padahal dia nggak sadar itu di dirinya dia tuh ada sampah gitu. Itu bisa dicek sendiri, dan aku juga udah saranin, dan udah bukan saranin apa, tantangin ya, coba ke psikiater, minimal psikiaternya yang di rumah sakit lah yang terkenal, misalnya Siloam gitu, Iya. yang udah kredibel. Oke. Lanjut Bintang. Siap-siap aja lah pulang kerja langsung ke lapangan ya. Aku, Bocor Kak udah kusurus Francisca. aku bilang ke si Rambe. Bagus. Aku di bawah Bagus, dulu Kak Hamunai Francisca. ya, karena Dah. ini sudah jam Oke. 5 pagi. Oke, mulai ada. Saya siap, masuk menara siap. doa dulu Siap, ya, kawan-kawan. Iya Bang Putra. Oke Pak. Lanjut. Di bawah nyimak ya Bang ya. Pak Putra. Di Mau bawah ya. setel sound soalnya. Mau setel sound soalnya. Yep. Oke. Yang penting Abang nyimak biar tahu semuanya ya kan. Adapun pihak-pihak teman-teman tolong di-share lagi. Ini Komal ya kan. Nah, untuk masalah poin dari sisi Antarman, ketidakterimanya Kak Francisca juga sudah punya bukti di mana dia dijatuhkan oleh si Antarman dengan kalimat-kalimat yang kurang berkenan, sampai ke titik real pun sudah ada hitungannya oleh Kak Francisca untuk ditindaklanjuti. Gue sebenarnya paling jijik ngeliatin keadaan yang memang betul-betul kayak gimana, ya kan? Yang lu cemburuin permasalahannya lu giring-giring,
Andaliman, hatinya tulus banget, murni. Si Suhut, lu rusakin pikiran, ujung-ujung lu tengkar sama si Suhut. Ambisi lu, apa sih salah Bintang sama lu? Terus di cetan si Meo tadi juga direkam layar tadi, lu kecewa juga karena dua orang ini PG dan Bintang ini masuk ya kan? Jadi brutal begini herder. Apa? Mulut kita memang jahat gitu loh. Kok belak-belakan aja. Dan perlu ya, maaf nih Pine, ya. Lu nggak perlu nyalahin keadaan, ya. Ini kalimat gue sedikit halus saja. Lu jangan pernah nyalahin keadaan, jangan pernah nyalahin Mama Sanggul. Tidak ada Mama Sanggul cerita apapun sama gue. Dan rekaman ini cuma saya yang tahu. Tidak ada di grup inti. Ya. Kalau lu mau salahin PG. Kenapa curi data? Karena ada bagian-bagian yang kupotong dari rekaman ini. Total rekaman 24 menit. Kita simak, kita ambil kesimpulan, 24 menit itu bukan waktu yang lama menurut saya, tetapi semua itu terurai di dalam ruang obrolan by phone, suara. Jadi maaf nih, jangan lu salahin Mama Sanggul, jangan lu salahin keadaan, jangan lu salahin Bintang. Itu pun gue minta izin sama Kak Reda. Kak Reda sampai detik ini nggak tahu isi rekaman 24 menit itu. Biar tahu isi otak lu. Dari Suhut, percakapan lu tentang Suhut, ya kan? Tentang uraian lu. Salah kalau lu rujukan masalah Bintang ini ya kan, ketidakterimaannya lu rusak pikirannya Andaliman. Seharusnya kita di sini membaur gitu loh. Kayak 24 jam loh komunikasi Bintang sama Kak Reda, 24 jam komunikasi PG sama Kak Reda tuh enggak. Kok merasa dikucilkan? Yang seharusnya merasa dikucilkan itu sebelum kami hadir, Mama Sanggul itu yang harus merasa kecewa. Tapi Mama Sanggul gak pernah dia ngelintas rasa kecewa dia. Nah, banyaknya waktunya Kak Reda sama lu di Komal sama yang lain-lain. Seharusnya yang kecewa itu Mama Sanggul, bukan lu. Bintang nggak salah apa-apa, lu baper gara-gara lagu dia kan di channel ya kan, gila lu nih ya katanya, hah? Gila lu ya. Balikin tuh uang Reda Marbun 5 juta. Coba gue mau lihat action lu, hah? Kualitas lu itu sebagai pelacur tuh, manajer berkedok pelacur, hah? Atau pelacur berkedok manajer, hah? Coba kirim balik tuh uang 5 juta tuh ke rekeningnya Mama Sanggul. Rekaman anak Batak nggak dapat. Poin inti untuk dipertanggungjawabkan di publik juga hasil dari rekaman nggak ada. Nyampah dengan hidup lu, ngerti nggak? Nyampah. Mampu lu katakan mampu, nggak usah soye lo, bangsat. Balikin tuh uang 5 juta. Halo Opa. Sok-sokan manajer lu sudutin Reda, lu kasih berita buruk ke setiap orang lewat DM ini itu ya kan, gak ngotak lu, hah? Dari hasil percakapan lu itu sudah gue pelajari semua urutannya. Meu menanyakan kenapa tentang story TikTok lu, kenapa kok sebegitunya, karena Meu tahu hubungan lu baik sama Herder. Herder nggak pernah berkoar-koar. Seduri dalam dagingnya ada orang di dalam Herder itu bakal kebuang hanya karena apa? Karena ketidaktulusannya orang tersebut. Sok-sokan ya kan. Sampai di dalam percakapan itu istilahnya tuh apa ya yang disampaikan Pine ya kan. Kak Reda itu mau merhatiin PG banget loh dari jauh sedetil-detilnya, sayang banget. Gua kasih tahu sama lu orang ya.
Ya, ya, jangan GR, jangan gede kepala, ya kan, di herder, ya kan. Gue nggak pernah manja sama Kareda. Gue tahu dia sayang sama adeknya, gue tahu gitu loh. Kalau lo orang semua herder ini bakal benci PG, ngerti nggak? Karena apa yang dikatakan Pine itu ya lo peka, tapi lo salah menilai orang, ngerti nggak? Nggak 24 jam juga si Bintang, nggak ada ceritanya Bintang mau cari muka depan Reda Marbun, depan Kak Sanggul, depan Kak Francisca. Apalagi PG nih orangnya bebetahan nggak gitu loh, bales chat panjang kali lebar, baca chat yang panjang-panjang juga nggak betah gue kasih tahu sama lo. Kalau mau iri banyak orang semua iri di sini. Perlu kau ketahuin Pine, Reda Marbun ini nggak seperti yang kau tanamkan di otak lalu kau share di orang-orang yang nggak tahu kedudukan. Kau kan orang lama, buktikan eksistensi kau. Di herder ini bukan ada jam kerja, lo absen wajib datang ini itu. Karena Kak Reda juga punya aktivitas, saya punya aktivitas, Bintang punya aktivitas, Pak Putih juga sering ke lapangan. Grup-grupan yang lain pada macam betul aja. Kalau hidup ya di luar sana yang kontra-kontra sama herder ya. Kalau hidup lu masih nyampang gak usah sok iya ya. Gua kasih tahu sama lu. Kenapa lu iri? Hah? Lu iri? Yang seharusnya iri itu Mama Sanggul. Jangan lu ponis Bintang. Ini percakapan lengkap banget nih percakapan ya. Suara ya, bukan tampilannya seperti Bintang tampilkan. Ini akan saya share. Boleh Kak Reda saya share? Kakak nyimak? Oke. Berarti nyimak ya Kak Reda ya kan? Ini durasi 24 menit tanpa terputus ya. Ini telepon. Kalian simak dari awal saya start. Oke. Ya. Oke, rekaman saya akan putar. Iya, kenapa? Iya Bu, aku kira masalahnya udah selesai kan sama si PG itu juga kan. Aku udah bilang, ada nggak aku ngapa-ngapain? Ada nggak nomornya dia apa-apain? Ada nggak ya nomor dia? Nggak ada. Emang nggak ada. Tanya Suhut ada nggak ngasih? Gini Bu, Suhut pernah bilang sama aku, Kak, aku takut disadap. Aku punya nomor telepon PG nih. Aku takut disadap. Kakak hapus ya nomor aku kan. Atau ya udah nggak apa-apa. Sini gue nomor PG mana? Biar aku yang ngomong sama PG. Kalau emang takut. Aku bilang begitu kan. Terus dia kan bilang, aku bisa loh kalau PG macam-macam sama kakak, aku bisa loh pesan temennya hacker di London, dibilang begitu kan. Aku bilang nggak usah lah, ngapain sih, lebay banget. Aku bilang begitu kan sama si Suhut. Terus masalahnya udah selesai gitu aja. Namanya kita lagi kayak canda-candaan gitu loh. Karena PG itu juga nggak ada hubungannya sama aku, Bu. Aku nggak pernah ngobrol sama dia. Terus yang kagetnya kenapa dia malah menghina aku gitu kan. Aku nggak ada ngapa-ngapain dia sama sekali. Tanya dia ada nggak merasa diganggu orang atau apa? Nggak ada kan. Emang aku nggak pernah dapat nomor telepon dia. Dan itu juga aku tahu karena Suhut punya. Suhut ngasih tahu kalau dia punya nomor telepon PG. Kalau aku tahu dia pun nggak punya, aku juga nggak mungkin bercandain dia kan. Makanya masa kayak gitu doang Bu, jadi ribut Bu. Aku bingung sampai aku bilang ya udahlah, ya sorry, gue bilang gitu kan, ya gimana ya, kayak nyesel gitu loh pernah ngomong begitu, karena itu kan cuma sekali doang, nggak yang kayak teror Suhut atau bagaimana. Aku memang berantem sama Suhut, cuman bukan karena itu, karena dia nuduh-nuduh aku kayak nyerang-nyerang dia di komalnya, padahal aku lagi live, posisinya aku lagi live, dia lagi live saat itu. Aku juga bingung, kayaknya gue lagi live deh pas dia lagi live sama Andaliman. Aku sama Mama Suri, terus kapannya aku ngegituin dia, terus dia bawa Mama Sanggul lah, bawa Kak Reda lah, bawa herder lah gue gak ada hubungannya sama mereka, karena aku kan udah gak deket lagi kan, gak pernah masuk juga kan, karena aku gak mau Bu, karena
Aku bilang sama Kak Reda, aku pernah DM Kak Reda, Kak, jangan, aku kalau memang nggak pantas, nggak layak sama Kak Reda, aku minta maaf. Pernah loh Bu, yang dia ngomongin ke Bu Kue Lapis. Kan Bu Kue Lapis cerita kan, dia kecewa sama aku gitu kan. Katanya aku nggak sopan gitu kan. Terus perasaan apa maunya dia aku nurut loh. Dan masalah dulu mama sama Bu Winef, aku kan marah sama Bu Winef bukan sama dia. Cuman kok perasaannya kok saya kayak sama dia gitu loh Bu. Ya jujur ya Bu, aku juga aku nggak pernah bilang aku masih muda. Aku bilang aku udah tua. Aku udah bilang kok sama dan Kak Reda juga aku cerita. Aku juga udah tua dan aku juga nggak pernah mempermasalahkan itu. Kenapa sih selalu bawa umur gitu ya? Kenapa? Emang ada apa? Aku bahagia-bahagia aja kok. Ya kan? Ya perkara aku punya pribadi, aku udah punya pacar, aku mau gimana atau belum, itu kan urusanku kan, bukan urusan dia. Yang penting gak ada hubungannya. Aku tuh sayang Bu, karena aku udah bilang sama Kak Reda, Kak, terserah kakak marah, aku gak mau. Tapi karena dia menghina-hina aku, siapa sih Bu yang gak marah Bu, gak sabar jadinya kan. Sampai aku bilang sama dia terakhir, jangan cuma banyak bacot dia, lu ngata-ngatain gue terus di Komal itu. Respon DM gue. Aku bilang begitu, aku belum diblokir tuh. Habis itu aku diblokir. Bu, kayak gini loh, apa sih masalahku sama Kak Reda? Kak, kalau kakak emang gak suka sama aku karena aku minta uang ya ngomong aja. Kan sejak itu, padahal aku udah bilang, ya udah Kak santai aja. Dan dia yang pengen buru-buru bayar. Aku kan tanya Mama Sanggul, aku pengen bayar kosan. Aku bilang gitu kan, gimana ya kira-kira, wah itu mah lama. Nah aku kan ngomong baik-baik, Kak, ada kok bukti chatannya. Justru Kak Reda yang malah jadi nggak enak sama aku. Aku bilang santai aja Kak, aku bilang gitu. Nggak apa-apa, aku nggak ada loh maksud ngomong kayak gitu. Ntar aku kasih kirim ke Mama Sanggul. Karena apa jadinya dia sensi sejak itu, karena tanggalnya kan. Setelah itu aku nggak pernah chattingan lagi sama dia. Tanggal 12-an Januari. Aku kayak, kalau dia memang nggak suka sama aku karena aku banyak bicara mungkin. Padahal aku kan ya jarang-jarang ya masuk Komal itu. Sejak aku ke Bali kan, karena aku takut, pernah aku bilang, aku takut kena undang-undang ITE Kak. Itu kalau dilaporin kena loh Kak. Aku pakai akun asli soal naiknya, bukan akun-akun palsu yang aku naik. Terus tenang aja deh. Nah ya udah ya Kak, aku izin ya, aku nggak pernah masuk lagi ya. Tapi aku kontak lagi di bawah, karena aku moderator. Nah setelah masalah Bu Winef itulah Bu, yang aku nenangin ibu, Bu jangan panik ya Bu Mama Sanggul. Aku bilang begitu kan, jangan panik ya Bu, jangan ribut-ribut dulu, karena takutnya malah kita yang disalahin karena kita nggak ada bukti gitu kan. Aku juga panik di situ, paniknya Mama Sanggul jadinya nangis kan karena itu. Jadi aku kayak berasa nenangin, mungkin aku salah cara. Aku pikir-pikir kayak aku salah cara deh, karena aku kan kalau udah sayang begitu kayak sama Bang Charles. Salah aku sih Bu, aku sadar sih itu. Aku kadang mikirnya, kayak gue salah deh, gue harus minta maaf sama Mama Sanggul. Tapi kan udah jarak ya waktu itu kan. Yang aku bilang, Mama Sanggul, ibu juga jangan nangis-nangis sama Bang Charles. Sebenarnya kayak mungkin salah kali ya, aku ngomong begitu. Padahal sih niatku tuh sebenarnya, Bang Charles tuh udah jahat sama Mama Sanggul. Mama Sanggul jangan lagi nangis menyakiti dirinya. Karena kan kalau nangis itu kan, kita jadi turun kan rasanya kan. Karena kita tuh dulu akrab banget loh. Ngebayangin gimana sih kita tuh, apa sih namanya, kebarengannya. Cuman gara-gara PG emosional, Kak Reda juga ternyata aslinya temperamen, ya udah jadilah room itu. Andaliman juga nggak mau masuk karena ya ributnya kemana-mana. Kalau aku kan emang intinya karena pakai akun asli kan, akunku udah 2 yang asli dan aku nggak boleh kan pakai akun asli kan, like-nya. Sedangkan omongan yang macam-macam, dan aku orang Indonesia, maksudnya di Indonesia. Kalau Andaliman pakai akun palsu, Suhut akun palsu, PG Bintang akun palsu. Ya aku nggak bisa lah Bu naik sana. Nanti kalau dilaporin gimana? Sedangkan aku kan pekerja juga, gitu. Jelas aku alamatnya di mana, kegiatan aku di Komal itu, di VT itu. Gitu. Kadang aku mikir Mama Sanggul jaga-jaga diri ya, dalam hatiku loh. Tapi akhirnya Mama Sanggul kan juga aku lihat juga nggak macem-macem ya. Dia aku ya mikir, udahlah. Karena kita nggak tahu Bu, apesnya itu, angka apesnya itu kita nggak tahu gitu. Mungkin kita bisa seenak-enaknya ngomong di Komal, ngomong kasar atau apa. Tapi kan kalau ada apa-apa orang lebih kritis ya, ngeri kan Bu. Jujur aku kemarin sedikit kecewa sih Bu. Kayak aku bilang sama PG, masalah gue apa ya dari dulu lo bikin masalah sama gue nggak tahu kesalahan dia apa, karena aku nggak pernah ngobrol sama dia.
Telepon juga nggak pernah. Dia pernah mau nanya nomor teleponku, tapi ada yang ngasih tahu jangan sembarang ngasih nomor telepon. Ya kan, kayak sempet deh. Siapa yang ngomong, oh mama buka lapis. Ya itu dia kecewa Bu, sakit hati di situ. Loh, kok sakit hati itu kan aku ya nggak mau ngasih tahu. Ternyata nggak bisa ngehack kalau di save nomor teleponnya sama orang yang hackernya. Aku kan juga nggak mau loh Bu, privasiku diganggu gitu kan. Kan bukan cuman Komal ini kan cuman kayak iseng-iseng aja. Selebihnya real life itu kan lebih besar. Begitu Bu. Tapi kehinaan dia, ngatain bapakku, bapak udah gak ada, ya kan. Mau diinjek kepalanya katanya parah kasih Bu. Kan nggak pantas loh. Oke lah, nggak usah bawa-bawa agama. Tapi kan balik lagi, kita di situ apa sih tujuannya? Kristen juga kan, Kristen agama juga kan. Kecuali kita bukan bawa nama Kristen, bawa nama Tuhan. Bukan karena Tuhan, bukan karena Kristen, ya terserah lah mau ngomong apa. Itu pun juga ada aturan hukumnya. Kayak gitu, nggak sembarang-sembarang loh kita berucap. Sakit Bu, sakit banget Bu. Walaupun dikasihnya rekaman, kadang aku bisa ngeliat. Ya, apa ya Bu? Apa salahku gitu? Sebagaimana parah sih salahku. Semuanya aku bilang, itu kan cuma rekayasa mulut orang aja. Supaya beradu. Oh, Yang kalau kemarin pernah sempat ditunjukin sekali Bu. yang mana? Yang tunjukin sekali. Orang yang nge-crop itu, kan aku pernah bilang, PG itu diperhatiin loh sama Kareda. Aku kasih buktinya tuh, chattingan. Emang ada Bu. Aku baru ingat. Aku cuma ngasih 2. Ke Mama Suri dan juga ke satu orang itu. Orang itu aku maki-maki Bu. Aku diemin langsung. Di-crop sama dia. Aku kan cuma bilang, Kareda itu perhatian loh sama PG. Aku bilang begitu. Jangan sampai PG itu, emang apa? Iya, jangan sampai PG itu juga ngecewain Kareda. Karena kan aku yang sebel bukannya Kareda, PG sebenarnya. Pertama, PG itu yang buat jadi masalah ini jadi ribet gitu. Kenapa dia marah-marah tanpa sebab sama aku? Cuman karena kan aku kan cuma bilang sama Mama Sanggul. Ya udah Bu, sabar-sabar dulu sampai buktinya ada, barulah kita gongin marah-marah. Karena kalau tapi mungkin aku salah cara ya. Mungkin aku yang salah lah, anggaplah aku yang salah ya Bu. Itu kan ide doang, nggak ada yang ngejelekin dia. Aku cuma bilang itu kan belum tentu karena buktinya belum ada. Karena kalau dalam hukum Bu, kalau belum ada buktinya, itu anggapnya belum jadi praduga tak bersalah. Jadi cuma asumsi doang. Jadi orang yang nyerang kita itu bisa suka-sukanya bilang kita nuduh dia gitu kan. Daripada kita salah, ya lebih baik kita rem dulu. Cuman mungkin aku salah karena ya siapa sih aku Bu, kan cuma ngasih ide doang. Tapi kalaupun idenya nggak diterima, jangan juga aku kayak dihina-hina, disudutkan sampai apa ya Bu ya? Salah apa sih aku gitu ya? Macam-macam juga enggak. Dibilang aku jual diri, bahkan ditulis open BO. Itu nomor telepon kantor. Aku sih nggak ada masalah. Setahun aja udah bisa diganti itu. Cuman kan nggak etis ya. Aku bergaul juga ke klub gara-gara Kristen. Kok malah yang aku dapat kayak begini? Hampir loh aku mau masuk Islam. Cuman karena aku bergaul lah dengan TikTok ini, jadi makin tahu loh aku mengenai Kristenan itu. Ini kok kayak begini loh yang aku dapat. Katanya mau memberantas zoliman, tapi aku dizolimin. Maksudnya apa sih, berantem sama aku ya udah di offline aja, jangan di online. Biar aku jelasin. Kalau emang aku salah, aku minta maaf. Kan simple kan. Maksudnya bukan yang menggampangkan, enggak. Mungkin aku ada yang salah, yang mereka nggak berkenan. Kan kita nggak tahu kan orang lain kan Bu. Oh Kareda nggak suka sama aku. Aku pernah dipotong-potong pembicaraannya. Oke sekali itu memang katanya sekali itu. Ya aku minta maaf. Apapun yang merasa Kareda. Dan aku udah ngomong Bu, minta maaf. Udah aku DM dia. Ada buktinya. Aku kirim sama ibu. Aku udah minta maaf sama Kareda. Kalau sekiranya kakak sakit hati dengan hal itu, aku move.
yang bisa deh yang diandalkan. Ya udah. Tapi kan namanya iPhone, ini kan pakai buat Zoom ya, ini Android. iPhone ini ternyata nggak bisa, Bu. Buat direkam, screenshot. Bukannya aku menghilangkan. Sampai aku bilang, ayo Kak, ulang lagi aja. Ku tunggu kok, di kantor itu kan tutup jam 6 kan, kantor kan. Sampai ku tunggu. Harus jam 1, jadinya malah sore. Itu sore malam, itu aku Zoom selalu. Sudah aku pernah bilang kan. Sama jam 12, yang siang. Itu aku pasti Zoom. Namanya orang kantoran sekarang kan apa-apa Zoom gitu kan. Tapi apa yang diputar balikan? Aku gak suka lah dengan ini. Gak mungkin lah. Keuntungan aku apa? Dari kayak itu semua. Kerugian aku juga apa? Gak ada. Semuanya gak ada. Justru aku mau mendukung lah supaya anak Batak itu bisa... Kan akhirnya masih ada tuh rekaman yang mukanya tapi gak ada suaranya. Rekamannya ada, tapi kan karena aplikasi ini gak bisa bersuara. Cuman gambar aja. Tapi yang suruh hapus apa? Dia kan si kakak. Hapus ya, Dek. Tapi aku masih ada tuh buktinya yang ku kirim ke dia nih, Kak. Nggak bisa loh ada suaranya, Kak. Cuma ada gambarnya doang, Kak, bergerak-gerak. Nah, itulah sisa itu. Tapi apa yang aku dapat sekarang? Dibalikan semuanya omongannya. Emang kakak nggak marah? Itu benar, kata kakak. Kata Kak Reda kan nggak marah. Benar banget nggak marah. Tapi jangan gitulah, jangan fitnah lah. Aku juga kemarin juga udah bilang, aku kerja ya Kak. Coba yang lain bintang lah Kak. Terus Kak Reda udah aku ajarin juga gimana ngerekam layar. Makanya tuh dia sekarang udah bisa ya karena aku ajarin, Bu. Jadi kalau urusannya mau diperpanjang, nanti jadi kemana-mana. Ya, Kan aku berharap stop aja lah. aku udah Kalau bilang terus tadi. digituin, Bu. Gitu loh. Ini yang nonton aku bukan cuma teman-teman loh, Bu. Saudara-saudaraku juga dengar loh, Bu. Ya. Aku itu bukan keluarga yang biasa-biasa aja loh, Bu. Ribet keluargaku. Bukan sorry ya, Bu. Bukan orang kampung, Bu. Ya kayak Bu inilah. Bu Mama Sanggul. Kayak Mama Sanggul kan. Semua kritis kan keluarganya. Gak boleh loh kita sembarang-sembarangan. Berucap berapa. Gak, Bu. Selalu yang aku lontarkan pun dikomalkan yang bagus-bagus lah. Walaupun kadang emosi ya sama si Bu Bintang di bulan kemarin ya, di bulan ya. Itu doang Bu sekali itu. Kan aku udah kesel aja. Tapi apa? Omongannya Kak Reda yang malah jadinya ke aku dari Dewi Bulan. Sudah bedanya dia sama Dewi Bulan. Aduh, ini aku jadi serba salah ya. Jadi gini aja. Tahu. Hmm, Tolong Bu, ini kan miskom ya Bu ya. Aku ada bukti chat. Kasih aja ke Kak Reda juga nggak apa-apa. Kalau perlu rekam aku. Karena kalau aku komunikasi sama Kak Reda, aku yakin dia nggak akan terima. Aku udah berkali-kali DM dia minta maaf. Kalau aku ada salah yang pernah ngelawan dia, emang dengan kata maaf nggak bisa, Bu? Siapa yang harus aku lakukan? Aku ada ngapa-ngapain dia? Enggak. Aku nggak ngapa-ngapain dia. Bahkan aku bilang ngomong sama Bu Kue Lapis, Bu, ini aku diam pun aku yakin bakal diserang sama dia, entah apa yang dari gue. Sebenci apa sih? Aku nggak ada hubungan dengan kekristenan loh. Ini masalah internal loh, internal dia loh. Yang tau nggak Bu, yang perkara uang itu ternyata bukan aku, ceritanya Eagle itu. Aku nggak ada omongan apa-apa. Justru aku tahu dari siapa ya tuh Eagle. Tapi aku nggak tahu lengkapnya karena bukan urusanku. Sekali lagi itu bukan urusanku. Jadi aku nggak ada omong. Jadi yang sampai ke Siantarmen itu adalah Eagle. Karena nggak ada 2 juta Bu di aku. Kenapa Juta yang ada di aku. enggak, kenapa kalau Eagle yang ngomong, kenapa si Antarmen itu nggak nyebut nama Eagle? Nah, maka itu aku bilang, tapi lu sebut nama gue. Kamu tahu dari Terus dia mana? baru balas Kamu lagi, dia baru sekarang balas. Aku gini, kesel lagi deh. kamu tahu dari mana kalau itu dari si Eagle? Kamu ada bukti, gitu loh. Bu, Jangan masalah semuanya Eagle nanti itu, masalah kamu Eagle- ngomong begini, Bu, nanti nggak ada buktinya juga loh. Ibu tahu nggak nih Bu ya, masalah Eagle tuh udah kesebar kemana-mana Bu. Cuma karena itu bukan urusanku, jadi aku nggak peduli cerita itu. Udah kemana-mana Bu. Sampai ke Grateful, ngomong ke
saya berdarah, tim saya berdarah. Sampai aku dengar-dengar, karena bukan urusanku sekali lagi. Jadi aku nggak tahu. Nah, Shantarmen, aku bilang, maaf ya, ini bukan aku ya. Karena kan yang ada itu aku sama Eagle. Ya kalau ada buktinya sih masih mendingan ya. Anak herder yang cewek yang suka support, cuma aku sama Eagle. Jadi orang nebaknya, kamu bukan Pin, kan ditanya kan? Oh bukan aku. Enggak Aku kalau bilang gitu. enggak kalau misalnya ada apa namanya, ada pembicaraan antara si Shantarman sama Eagle itu masih mendingan ya kamu bicara. Aku tanya dia. Ntar aku coba tanya dia. Yang lo tahu apa sih sebenarnya? Ceritanya kayak gimana kemarin? Karena aku nggak deket sama Shantarman. Shantarman tuh deket sama si Violet karena bekas pacarnya. Itu pun aku taunya dari Cepek. Ya Bu, aku tuh serba tahu karena mereka ngomong di Komal gitu loh. Bukan aku nanya, enggak. Tapi karena sering ngomong di Komal, jadi kan namanya kita viewer kan denger-denger kan Bu. Walaupun aku nggak bisa lengkap karena bukan urusanku. Balik lagi, kalau bukan urusanku, ya aku nggak bisa denger lengkap dong. Karena Kalau Bang Cepet kan ya, cuma canda-canda kayak gitu, jodoh-jodohin orang. Nggak usah dimasukin hati juga. iya, bukan masukin hati. Ini Shantarman ngomong di atas sama Bang Cepe. Shantarman kesaksian kalau dia bekas pacarnya si Violet, pernah deket sama Violet. Dan itu udah rumor di mana-mana. Suka diomong-ngomongin di Komal itu. Makanya kalau Iya sih, Shantarman. Makanya kalau pengakuan sebelah begitu kan susah juga. Gitu loh. Mesti dua-duanya tuh didatengin. Gitu loh. Jadi Bu, biar ini ya, Bu, ya. clear. Bu, karena masalah itu bukan urusanku, Bu. Itu masalah dia pacaran sama Violet itu urusan dia. Cuma kan aku bilang kan dia itu lebih dekat sama Violet, bukan sama aku. Karena aku ini dia baru datang. Maaf ya, selama ini gue diomongin sama Violet supaya ngejauhin lo. Lah, gue bilang, sorry ya. Ada kok chattingannya, aku masih belum delete dia ya. Soalnya aku udah blokir dia di akun aku ya, karena ibu yang kasih tahu Shantarman tuh yang aku lihat juga ada yang ngirim aku video itu, aku langsung delete dia. Aku langsung blok. Sorry Bu, akunku sekarang itu nggak sembarang orang bisa masuk, apalagi apologet. Nggak. Kecuali kalau yang satu lagi tuh yang buat war, ketemu sama Islam, itu aku bisa berteman. Aduh pusing deh. Jadi Mikirin kayak gini. Shantarman itu tiba-tiba nge-DM aku, menjelekin Violet. Gue bilang sorry, gue nggak kenal Violet, gue nggak pernah chattingan, gue nggak pernah DM, gue nggak pernah telepon. Gue di situ cuma nge-support Bang Cepe. Jadi kayak apa? Spender Bang Cepe. Dan kalaupun aku pernah naik dulu diundang Bang Cepe itu pun sekali-sekali. Dan dia marah sama aku, masih ada buktinya. Kalau si Violet itu pernah nyerang aku. Ada di akunku yang satu lagi tuh. Jadi itu bukti semua dia nyerang aku sampai aku diomongin dia macam-macam. Bu, aku yang lukaku itu ketemu sama Kristen Bu. Tapi nggak apa-apa. Terserah lah. Aku ketemu sama di dunia real life gini nggak pernah loh Bu orang Islam yang gituin aku. Justru Kristen ini pada nyerang tapi belum kenal, belum pernah ketemu tapi nyerang. Aku sama Mama Sanggul udah pernah ketemu. Aku ngejaga Mama Sanggul ngejaga aku. Udah gitu aja. Karena aku mikir kita nggak ada aku bukan orang pang, bukan orang berandalan. Dan aku nggak pernah ngurusin urusan orang. Urusan apa Bu yang aku urusin? Yang ada aku coba cerita sama orang di crop yang soal Kareda yang ngasih ke PG, ya itu aku nunjukin. Emang aku cerita kalau Kareda tuh perhatian sama PG. Maka tuh PG segitu loyal, ketanya, kok PG bisa datang sih ke Komalnya Reda? Kan dia kan bukan orang herder atau siapapun kan. Kenapa nggak siapa gitu yang lebih dekat sama Kareda? Kenapa si PG? Ya karena si Kareda tuh orangnya perhatian sama PG. Orang dia pernah kok minta nyuruh aku. Ya nggak apa-apa, kan aku bilang ke PG, lu tuh gue perhatian lo sama lo juga, tapi lo yang gini kayak lo kasih ke gue. Cuma karena nomor telepon doang, kayak gitu juga nggak ada kok, orang cuma sekali doang kok. Sekali itu ya karena aku tahu, si Suhut itu tahu nomor teleponnya PG. Jadi kayak spontan gitu loh Bu. Emang berapa nomor teleponnya? Mau dong gue gitu kan. Karena aku emang sekarang penasaran, kenapa dia bisa marah sama aku. Penasaran Bu sampai sekarang. Kemarin kamu nggak naik ke tempatnya si itu waktu PG marah-marah. Naik Bu, pakai akun aku yang satunya. Kan aku punya akun 2 kan. Naik Bu, aku naik. Ada kok rekamannya. Itu rekamannya ada yang rekam. Sampai dibikin drive sama dia. Aku juga
Maksudnya mungkin ada yang pengikut aku juga ya Bu ya, aku juga nggak tahu ya. Aku juga mikir ya sebegitunya banyak yang DM aku. Kok Kak Reda kayak gitu ya sama kamu sekarang ya, kayak gitu-gitu ya. Ya selalu Kak Reda, karena kan dulu Kak Reda kan yang deketin aku. Bu, ada aku deketin Kak Reda sebenarnya Bu. Kareda deketin Aku lu. dalam arti ya mungkin dia karena sayang, karena adik kan. Dia bilang katanya saya bisa menjauh dari Mama Saul karena adik. Aku bilang, enggak. Kita semua deket kok. Jangan ditambah-tambahin lah Kak Reda, kan gitu kan. Udahlah, masalahmu apa sih yang buatmu sakit hati? Aku nggak bisa join di kamu, ya nggak bisa dong Kak Reda. Gue pakai akun asli, gue di Indonesia. Jangan juga jadi apa gitu loh. Masalahnya apa nih? Apa nih yang jadi duduk permasalahannya biar selesai gitu kan? Coba deh Mas Anggul tanya. Ada apa sih? Minta maaf. Oke, aku minta maaf. Coba nanti gini deh. Aku nggak tahu ya. Enggak, coba mungkin gini. Mas Anggul bisa sambungin ke dia. Ya udah nanti coba nanti apa namanya, kalau misalnya Kak Reda belum live, coba aku chatting dulu sama dia. Coba bisa nggak kita ngobrol Ya, bertiga kalau emang gitu. ada salahku kan dia nggak berkenan aku ngelawan Ya dia. udah, coba aku coba lihat dulu ya. Nanti kita kalau misalnya bisa ya nanti aku hubungin kamu. Intinya begitu. Iya Bu. Ya? Jadi intinya emang mungkin aku kan iya bener Bu. Mungkin akunya nggak sadar ada kesalahan dan nggak berkenan di hatinya Kak Reda. Ya aku akan segera harus minta maaf. Ya Karena nggak udah. boleh Bu. Ditanya Oke, gimana, oke. kan gitu ya Bu. Oke. Iya Bu. Terima Coba kasih. ya. Terima kasih ya, Bu. Yuk. God bless you, Ibu. Yuk. Halo Bu, salam Bu. Oke, cukup ya. 24 menit kita mendengar semuanya. Ya, Pine termasuk lu juga dengar. Lu nggak perlu salahin Mama Sanggul. Ini ulah PG. Maaf Mama Sanggul sebelumnya. Dan ini tidak ada rekaman di dalam grup inti di grup WA. Kak Francisca nggak tahu, siapapun nggak ada yang tahu. Dan kenapa saya paparkan? Supaya semua terurai. Ya, maaf juga ya Violet ya. Ada namamu juga di bawah-bawah di dalam obrolan di antara Pine ya. Dalam komunikasi ini ya. Jadi ya di luar dari format lah sebetulnya. Saya nggak ngerti ya isi otaknya ini perempuan sebetulnya. Sampai jujur ya, awal muasalnya kan lu iri sama Bintang. Karena ada Bintang, Andaliman, Suhud, bla 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 bla. Ya itu kan opini lu. Padahal Bintang nih biasa aja loh. Nggak 24 jam dia. Dan dia bukan tipe orang penjilat. Perlu lu ketahuin itu. Ada Bintang nih, depan Bintang gue bicara. Ya, kita ini lelaki, Pine. Kita ini lelaki, ngerti nggak? Kalaupun Kak Reda aku anggap kakak, ada batasan. Kalau gue mau manja ya kan, ya jelas lah istilahnya tuh. Kalau dia mau ukur-ukur istilahnya, sila-sila gue dia tahu. Sampai ada istilahnya, pernah gue ledekin, aku jadi adiknya Kak Skala aja. Ingat kau marbun ya. Kau mau buang kemana itu marga? Nggak usah kau nilai ke arah sana, Pin. Ya, semua yang terbentuk di herder ini, ya, karena punya tugas masing-masing, punya format masing-masing. Kalau lu malu dengan akun asli lu ataupun seperti apa, itu hak lu. Kita nggak nuntut lu. Bintang juga nggak pakai akun asli, gua nggak pakai akun asli. Apapun VT-VT yang ada, itu urusannya masalah TikTok. Yang ada VT-VT di akun gua yang ke Bennett. Acara kita lagi joget-joget di Komal, nggak pernah cosplay ini itu, nggak ada teriak-teriak susah ini itu apa kayak gimana, galau nggak jelas, nggak pernah. Lu ngapain bercurhat-curhat kayak beginian? Apapun yang lu uraikan dari awal pembicaraan lu tadi, Kak Reda sudah dengar semua. Tidak ada dikurangi, jadi poin inti yang saya ambil. Terkadang lu merasa bersalah, terkadang lu ego lu naik. Bener apa yang dikatakan Bintang bener, kayaknya punya penyakit ini perempuan. Kadang dia temperamen, kadang kayak gimana, brutal, tantrum. Kan gila lu nih. Coba pikir pakai otak. Kalau lu betul-betul setia, lu punya jiwa di mana lu ngelihat di sini posisi keluarga, nggak mungkin.
Lu menjatuhkan Reda Marbun di Komal orang menggunakan akun gak jelas. Butuh validasi lu. Sanggup kan lu validasi depan Reda Marbun, kutanya? Sanggup atau tidak? Apa sih urusannya si Meo? Dan saya pastikan bukan cuma Meo itu yang dapat curhatan di lewat DM yang seperti kita bongkar barusan, yang sudah ditayangkan oleh Bintang. Pasti ada ucapan-ucapan lain, dan dia mengakuin itu. Adanya Winep, adanya Gratipul, nama Gratipul di dalam rekaman tersebut. Karena lu sudah bukan bagian dari kita, pihak musuh akan menggali lewat lu. Dan di sini sekarang ini lu mau cosplay suci depan Mama Sanggul. Lu pikir kita di sini orang tolol semua apa? Hah? Lu pikir kita di sini orang tolol semua? Lu cosplay dengan tampilan lu muka suci depan Mama Sanggul, ya kan? Lu pikir Reda Marbun ini istilahnya nggak lihat kelakuan lu, nggak lihat apa yang terjadi di luar Komal sana, sikap lu, typingan lu. Salahnya PG tidak mau ngebela sih, bukan. Aduh, lu boleh tanya, ya Bang Pulgan, boleh tanya. Sayangnya Kak Reda kayak gimana, rewelnya PG Kak Reda nih tahu. Angin gua lagi bagus atau enggak. Gua tidur aja dia tahu. Di PG ini akunnya tidur atau enggak ya, kan kadang-kadang close meet. Karena gue tidur sejam 2 jam doang gitu. Tahu dia. Jam gua makan dia tahu. Begitupun Mama Sanggul gitu loh. Sedih gua Pin kalau lu nilai Reda Marbun kayak begini. Padahal lu lebih kenal dia. Dan sebelum rekaman ini ada, gue udah berkoar gitu ya. Ada tidak ada herder ya kan? Iya kan? Nggak tau lah kalau masalah Bintang ya kan. Udah ada belum tato, ada tato di punggungmu ini ada logo herdernya Bintang. Kalau aku jujur ya kan, aku di Pitbull. Ya, bukan herder. Mau mata rantai, mau air digunting ya kan, minyak digunting di dalam air pun gak bakal putus gua sama Reda. Ya. Lu Winep, lu ngompor-ngomporin tuh si PG pepecah. Maaf ya kan, gak ada sama sekali. Angin gua bagus ya bagus, kayak layang-layang. Angin gua kusut sengit otak gua. Karida pun tahu. Lu sampai memerhati searah sana gitu loh, tapi lu tidak bisa memerhatikan kesalahan lu sendiri, Pine. Sedangkan Bintang aja nggak mikir jauh sejauh itu. Kak Francisca aja nggak mikir sejauh itu. Nggak mikir sejauh itu kan. Katanya lu kenal Reda Marbun lebih dulu daripada kita-kita. Ucapan dari mulut PGK, traktirin adek nasi goreng nggak pernah. Lu boleh tanya nih Reda Marbun masih hidup. Nggak pernah. Tolak ukur lu ngelihat ke arah mana pun, lu ngelihat Bintang bisa sampai ngerusak andaliman, ngerusak Suhud. Gua nggak ngerti penilaian lu Pine, jujur. Lu orang dalam, tapi busuk. Kalau lu ngerasa lu nggak busuk, nggak bakal mungkin lu terurai, lu DM ya kan si Meo sampai menguraikan istilahnya borok-borok dapur. Itu bukan borok. Semua itu sudah ditutupi, masalah angka, masalah administrasi, apapun yang terkait. Nggak bisa lu jadi dewa. Gua kasih tahu sama lu, ya. Nggak bisa. Lu mau cosplay jadi dewa nggak bakal bisa, ya. Gua kasih tahu sama lu. Malah lu sudutkan istilahnya. Bayar ini itu ini. Buat apa? Sanggup lu ngejelasin di publik kayak gini? Sanggup nggak? Lu nanya masa lalu sampai lu penasaran detik ini masa lalu ya kan? Sama PG apa sampai PG murka sama lu, ya? Yang pertama, gua nggak pernah notice kinerja lu soal anak Batak yang gagal 5 juta. Tapi lu notice kinerja gua. Lu mau borong? Lu mau borong kinerjanya Bintang, lu mau borong kinerjanya Violet, lu mau borong kinerjanya orang-orang di dalam. Yang seharusnya iri itu Mama Sanggul sama lu.
Bukan lu yang mau porsikan mengirikan keadaan kepada Bintang. Dan hasilnya lu rangkumkan sendiri. Ternyata apa? Reda Marbun hanya merhatiin si PG. Tapi nggak ada herder-herder yang lain mikir jelek ke gua. Nggak ada juga kita laki-laki ini mau jilat-jilatin sama kakak-kakak. Nggak ada. Rewelnya PG, rewelnya Bintang. Oh, tanyalah sama Bintang kalau aku lagi berdebat ya kan di WhatsApp ya. Nggak ada mereka baper-baper. Ngotak sedikit gitu loh. Ngotak sedikit. Yang seharusnya nggak ada kesimpulan lu simpul-simpulkan, lu ceritakan ini itu ya kan. Orang nggak nanya, ngerti nggak lo? Dan orang juga nggak butuh validasi dari lu, perak. Paham? Nggak ada orang-orang basic-basic keluarga inti ya kan melihat kursi, oh ini itu ya kan, oh si Pit ini kursinya berapa, Kak Francisca berapa nih kan, Babe Putih berapa, cuma 54 koinnya. Nggak ada kita bahas. Hah? Justru jadi beban, ngerti lo? Jadi beban. Kalau sampai PG ini setiap malam 1,7, 3,7, 3,2, mending gua buka nih ya kan PK ya, mending gua jadiin tuh si Pio ya kan, gua jadi co-host ya kan, gua naikin yang cantik-cantik. Yo guys, tampol-tampol spendernya ya, saya jadi co-host nih ya kan, mending kalau gua niat mau cari koin ya. Dapat apa sih? Hah? Dapat tai model kayak lu gini, opini-opini kayak gak jelas kayak gini Pine. Hah? Bintang dapat apa? Dapat apa-apa? Lu merasa menjadi dewa? Ada nama Amerikan pula lu bawa-bawa. Yang tadinya pembahasan gak ada, kalian dengar semua kan? Busuk, ngerti gak lo? Busukan mulut lu daripada pepek lu. Mungkin sama kali. Kalau tempe lu belum pink, gak usah sok-sokan pink, laser dulu itu tempe lu ya. Lu bilang Reda Marbun ngikutin elu ya kan, lu ngaca dikit ya, tolol. Ngaca, punya cermin nggak? Kalimat terakhirnya apa? Reda Marbun mau ngikutin Pine gitu kan. Idih, nggak ngotak ya kan. Gue kalau mau gila, bukan lu tandingan gua. Masih penasaran lu kenapa gue sampai murka? Yang pertama kinerja gua. Di sini kita nggak digaji, ya. Bentuk dari support system itu yang pertama. Yang kedua yang perlu ketahui nih ya pelacur ya, ya. Kalau lu mau tahu ya kan, sedetail-detailnya. Kenapa gue sampai murka? Masalah sikap lu kepada keluarga sendiri yang merasa lu itu lebih senior tapi tolol. Paham lu anjing? Goblok, perek. Wajar lu dicampakkan sama Reda. Gua katakan wajar kau dicampakkan sama Reda. Kinerja lu 0,0. Lu balikin tuh uang 5 juta. Kembalikan uang Reda Marbun 5 juta. Buktikan. Lu manajer. Bukan cuma lu doang yang tadinya berteman jadi musuh, tapi nggak tolol-tolol orang-orang yang keluar dari herder, yang berpikir nggak mau lebih banyak musuhnya. Mereka anggap, janganlah aku naik terlampau lama. Tapi mereka nggak pernah jelekin herder. Dan di sini bukan Komal buat notis balas dendam, paham lo? Gue kasih tahu sama lo ya,
Gue nggak ada masalah sama Anda Lima, sama Suhud gue nggak ada masalah. Kalau gue mau giring, gue mau support semuanya ya kan, apapun yang cerita-cerita tentang lu yang ngomong tadi ya kan, gue bisa marah sama Suhud. Lu mau jadi pangeran? Lu mau telepon temen lu yang hacker-hacker yang ada di London? Hah? Tujuan lu apa? Karena rekaman ada, jelas. Tapi gue nggak mau ambil pusing. Ya? Gue nggak mau ambil pusing. Karena tingkat gue bukan sebaper itu. Lu mau kenal gue syukur, nggak mau kenal gue cabut. Prinsip gue gitu. Begitupun gue. Gue paling gampang kok. Kalau sekiranya Pit ngomongin gue, lalu depan gue manis, tiba-tiba ada rekaman ya kan Pit ngomongin gue dan itu suaranya Pit. Maaf Pit, lu kalau nggak suka sama gue cabut. Gue prinsip begitu. Kalau gue nggak ada, gue ngomongin si Pit di belakang orang, gue nggak suka, gue gas si Pit. Pit lebih kenal gue. Pit tahu sebelum matahari terbit seperti apa. Ini Koko Pit ini tahu dia. Kayak gimana ada? Lu lebih tahu katanya masalah herder. Tapi lu jadi benalu Pine, ngerti nggak? Ditambah lagi lu mau nyari-nyari nomor gua 1 juta ya kan, sok-sokan lu ya kan. Puas lu. Alasan gua sampai murka apa? Kalau masalah ucapan-ucapan lain yang lu uraikan ya kan, yang lu sampaikan dengan suara lu tadi, biar Kak Reda yang nyikapin. Mau masalah itu uang, masalah ketidakterimaan, ada nama Charles, gua nggak tahu kisah. Gua Bintang nggak tahu kisah tuh. Ya, maaf nih Mama Sanggul ya, dengan lancang-lancangnya ya kan aku menguraikan ini. Ya, gua udah bilang, gua ambil contoh orang baik sama Yuli aja, Yuli nggak cerita, orang itu nggak cerita, gua tahu. Maaf nih Yul, ya, sampai ke bakso-bakso aja gua tahu Yul, logikanya. Ya peduli setan gitu loh. Padahal yang ngasih bakso nggak cerita, yang Yuli juga nggak cerita, kasar bicaranya. Tapi kan gua nggak mungkin lah gua paparkan, itu rezekimu Yul. Gua bukan orang yang pengiri, gua orang yang nggak peka. Jangankan untuk peka masalah Yuli, cewek suka sama gua aja gua kadang-kadang nggak peka. Nih cewek suka apa enggak ya sama gua bukan tipe cowok yang pede, ngerti gak lo? Karena gua sadar diri, mulut gua jahat. Jangankan untuk mengurai kata-kata mutiara, belum pantas. Nyenengin diri sendiri aja gua belum sanggup. Mau sok-sok pula menjanjikan bintang di langit, pelangi di mata perempuan. Lu terima gua seperti porsi gua, syukur udah. Gak perlu gua harus jelekin si ini nggak setia, si ini nggak setia. Sampai lu giring Reda Marbum ngikutin lu Pine. Lu siapa sih lu? Lu sultin memangnya Pine? Lu sultin? Hah? Lu sendiri yang ngucapin itu ada suara loh. Munculnya si Bintang, munculnya PG, lalu lu menilai ya kan, sampai ke inti-inti sari, sampai lu perhatiin. Ada Reda Marbun tuh, pernah ada manja-manja kak sama kakak-kak? 24 jam gak pernah. Bintang pun sama. Jangankan untuk aduh, gue ini rock and roll Pine, rock and roll, ngerti gak? Kalau karakter realnya masih bagusan si Bintang, karakter realnya jujur masih feminim Bintang. Gua kalau di WhatsApp ngegas dalam forum briefing ya tetap gua ngegas gitu loh. Bertolak belakangan ya bertolak belakangan gitu loh. Karena ini besar dari saran untuk keluarga gitu loh. Bentuk dari sebuah kesetiaan gitu loh. Mungkin keluargaku tidak tahu ada batu di kanan, ada batu di kiri. Walaupun di mata cuma bentuknya kerikil. Nggak pernah. Ya jangan pede-pede gila lu Pin. Sampai lu bilang ya kan lu merasa dimanfaatkan. Si Violet pula kau giring. Salahnya Violet apa? Violet nggak pernah gibahin lu di Komal ini. Di belakang layar pun nggak pernah. Masalah moderator ini itu. Sampai nama CP, sampai ini itu ya kan. Gila lu, stres lu. Lalu tiba-tiba lu berstatement,
Ya kalau aku memang ya mungkin aku yang salah. Kadang lu mengakui kesalahan, kadang lu ego merasa lu benar. Penyakit tuh, tantrummu sendiri. Penyakit itu, penyakit cyber. Iya, nyakit. Kalau depresi gara-gara lu belum nikah, jangan gila. Masuk rumah sakit jiwa lu Pine. Ya, gua kasih tahu. Goblok. Nanti lu lihat patung boneka di outlet baju, lu pikir pocong. Saking lu halu. Bentar lagi stres lu. Berasumsi liar. Einfahrt S11 nach Ensingen am Kaiserstuhl über Gottenheim in den Abschnitten. Tapi Bintang, pernah nggak kau ngata-ngatain andaliman di luar ataupun apa? Nggak ada kan, Dek? Begitupun Suhut. Baik lo Bintang ini. Datar-datar aja biasa. Begitupun PG, nggak ada aku notis-notis mau andaliman ataupun apa. Aku hargain, oh dia keluarga aku, udah. Nggak salah ngomong, nggak salah ucap. Iya. tadi Bucin kan itu. Aku dibilangnya nggak tahu lah. Gimana Kak? dibilangnya kakak yang pengen buru-buru ngembaliin duit, tapi terus dibilangnya lagi nggak dibayar, kalau nggak ditagih bisa-bisa nggak dikembalikan. Terus apalagi ya? Tadi dibawa si Eagle, sedangkan si Shantarman kan Porsi menyebutkan obrolan nama nggak si ada. nama Porsi si obrolannya Lunte si ini, Eagle nggak ada. ya kan? Ngapain bawa si Eagle? Ini jadi kemarin dia taktik juga si Lunte ini ya, si pesundal ini ya kan? Dia bilang si Mama Sanggul itu taktik dia itu supaya merekrut Mama Sanggul supaya dia itu seolah-olah ketutup karena udah ketahuan, udah kebongkar bahwa omongannya itu kan udah dibongkar sama si Shantarman. Terus kemarin juga kan si Pio udah naik, udah ketahuan dari si Gatel Full. Nah, jadi dia mau menutupi dari WhatsApp-nya itu kan, ya nggak apa-apa, saya juga naik gitu. Karena kalau naik si Lunte ini, kalaupun kita klarifikasi, nggak akan nerima si Lunte ini gitu loh, ya kan? Coba, ya kan? Pasti dia ngomong sembarangan, ya. Pasti dia seenak udelnya gitu loh teman-teman. Nah, jadi kenapa ini kita bahas, teman-teman? Ini demi kekristenan teman-teman ya. Jadi inilah harus dihindari teman-teman supaya jangan sampai nanti banyak korban ya. Jadi hindari perempuan ini karena dia tadi dibilang gini, karena hanya saya dan si Eagle di situ sponsor katanya. Hah? Sponsor apa si Lunte ini? Hah? Bingung aku. Sponsor? Lanjut dulu Bintang, lanjut dulu. Aku masuk kereta ini, soalnya ribut nanti. Lanjut Bintang. Aku haus juga nih. Kau dari tadi nggak ngomong kau. Ngomong, udah dengar semua kan? Nanti kalau masalah itu panjang kali lebarnya itu ada di Telegram Bintang. Soalnya dikirim di WhatsApp apa nggak bisa, ya? Silakan Bintang, silakan Cyber, silakan. Kok sponsor dia? Sponsor dari mana dia, Kak? Ini Apa ini? Kak, aku tambahin ya. Yang tadi kan ada percakapan itu soal chat-chatnya aku tuh, ya kan, chat DM. Nah, itu aku chat DM itu karena aku udah tahu nih, si Pine ini kok kalau aku di Bank CP aku ada gitu ya, dia aku jambak-jambak kan dia kan pengen naik, Vio up dong Vio, di komentar di bawah gitu ya. Aku jambak katanya kan nggak ada ini jambakan di sini jadi bohong gitu, seolah-olah aku nggak mau naikin dia gitu kan. Terus udah kayak gitu giliran aku pas besokannya kayak hari Rabu gitu kan aku kerja tuh kalau pagi kan, si Bang CP kan lagi live gitu. Dia selalu duluan masuk, duluan request karena kan aku perhatiin tuh pakai akun lain kan yang bukan moderator. Duluan yang moderator juga kan, akun aku ada 2 yang moderator di Bang CP. Duluan masuk terus nanya-nanya begini, Bang CP di sini siapa moderatornya gitu. Terus udah gitu selang beberapa detik dia request naik gitu. Dia duluan yang paling pertama pengen naik gitu kan. Itu selama 3 hari berturut-turut. Aku memang sengaja itu nggak mau masuk. Aku nonaktifin daftar penonton ya itu ya. Aku nonaktifin itu supaya orang nggak tahu kalau aku tuh ada
Jadi supaya Bang CP juga nggak jambak aku kan. Biasa-biasa kan aku dijambak tuh waktu itu kalau pagi-pagi. Terus udah kayak gitu dia selalu request di daftar tamu nomor 1 lah request kan. Gitu, itu 3 hari berturut-turut. Jadinya aku chat dia begini, Pine, kamu kok kalau aku ada di atas Komal, kamu nggak mau naik. Nah, sedangkan giliran aku nggak ada di atas Komal dan aku nggak nonton Bang CP ya, kamu tuh selalu naik nomor 1 gitu. Itu kenapa? Padahal aku udah tahu dia tuh ngeributin soal moderator, kepengen duluan naik, kepengen duluan jadi moderator, makanya nanya-nanya gitu kan soal moderator gitu. Sama seperti kejadian di sini. Karena kan aku ngikutin live Kareda itu kan udah dari bulan April ya, April 2025. Itu kan ada, aku Love Orange ini kan kelihatan nih di Love Orange atas nih ya. Daftar Love Orange-nya kapan gitu kan. April 2025 itu pada saat itu cuman ada Mama Sanggul, Babe Putih gitu kan yang suka naik ke atas Komal gitu kan. Nah, aku waktu dijambak-jambak sama Mama Sanggul juga aku bilang, aku dibawa aja Mama Sanggul, aku bilang gitu kan. Karena aku kan lagi mau dengerin aja yang di atas-atas gitu kan. Terus udah kayak begitu, pada saat bulan September itu ya, Kareda itu lagi mau memberantas apologet yang nggak bener ya, segala macam itulah yang huru-hara itu kan. Nah, ini aku ngeliat ya kan, si Pine ini nomor 1 duluan itu sama si Nenek Galon kan naik ke atas Komal. Itu aku nonton itu nomor 1. Biasa-biasa kan Mama Sanggul dulu atau apa segala macam. Karena aku aja merasa sungkan loh. Kalau misalnya Mama Sanggul nih belum naik dulu nih aku sungkan. Nah ini dia duluan. Besokannya juga begitu. Aku memperhatikan itu karena kan aku nonton Kareda juga itu waktu itu. Nah udah kayak gitu. Ini si Pine terus yang naik. Jadi lama-lama jadi moderator. Jadi ini kayaknya memang udah di dunia nyatanya dia itu gagal ya. Jadi sehingga dia mengusahakan betul-betul di dunia maya ini. Ini kan heran aku. Sampai sebegitunya loh. Sampai hasut sana sini. Tadi kan ada rekamannya kan itu telepon itu. Hasut sana sini segala macem. Jadi memang udah di dunia nyata itu gagal, jadinya sibuk di dunia maya. Orang kan terbalik ya, dunia maya mah bodo amat. Dunia nyata yang harusnya difokuskan gitu. Makanya kan Kareda kan waktu itu ngomong juga kan ini sampai Kareda ini melupakan Mama Sanggul gitu kan ya, yang ada pada saat itu loh, yang pada saat si Andaliman sama si Suhut itu diitu-ituin lah, pokoknya seolah-olah nih merasa tersaingi sama si Bintang. Padahal kan si Pine yang merasa tersaingi sama si Bintang. Gitu. Sampai terlupakan loh itu. Ya Kak. Andaliman yang sering di Bang CP itu kan. Berarti si Pine gila-gila mau jadi momot ya. Iya, memang udah moderator. Padahal kan moderator lah bukannya hal yang ini penting-penting banget harus diperjuangkan banget udah kayak jabatan di dunia nyata gitu kan enggak gitu kan. Nah ini ada si Aisyah ini ya, dia kan baru moderator baru. Justru aku nih merasa terbantu. Aku misalnya kelewatan nih ngeblokir orang, nah si Aisyah ngeblokir cepet-cepet gitu loh. Jadi merasa terbantu. Kalau orang normal begitu, merasa terbantu kalau moderatornya banyak, bukannya pengen jadi moderator satu-satunya, menyingkirkan yang lain, merasa tersaingi sama yang lain. Sampai si Bintang pun nggak ada masalah sama si Pine, dia yang merasa tersaingi sama si Bintang. Lah ini kan aneh. Cuma gitu. masalah moderator aja kayak begitu. Iya. Udah lanjut yang lain. Kok gitu sekali ya? Si Pine busuk hati ini, si Pertu ini. Kawin yang muda. Mungkin ada motivasi agak leon mungkin Kak. Motivasi agak lain. Aneh ya. Bisa jadi kan? Aneh. Kok cemburu kali kok sama si Bintang itu? Aku yang melarang si Bintang jangan mau sama kau. Motivasinya itu udah ada agak lain. Pasti pengen jadi momot. Makanya tadi kan ku bilang memang bener tuh kata Kak Vio, kayaknya dia harus cek dulu ke psikiater. Tadi kalian dengar nggak selama 24 menit rekaman pembicaraan itu? Nyerocos terus cocotnya, nyerocos terus cocotnya. Mama Sanggul tuh ngomongnya kapan gitu loh. 24 menit itu
24 menit itu 23 menit dia yang ngomong terus. 1 menit doang itu Mama Sanggul ngomong. Ah, Yang parah lu. recording tadi itu ya. Iya, kalian denger kan Iya. tadi kan? Masih sekali aja Mak Sanggul ngomong. Ya, Iya. nyocot aja comotnya Cocot itu. nyocot Iya, aja, cocot nyocot itu. aja. Nyocot aja. Aduh, Bawa aja kekasih jiwa. kekasih sih. Ya. Oh iya ya, benar. Kalau dibawa ke Kekasih jiwa. itu gini tuh, teman-teman, kekasih jiwa itu teman-teman panti rehabilitasi ODGJ teman-teman ya. RSJ apa orang Iya, enggak bukan, jiwa. panti rehabilitasi. Itu Oh, punya tempat rehab teman orang gila. ODGJ, iya. Itu tempatnya bagus teman-teman ya. Kayaknya si Pine itu perlu ke situ kayaknya dia. Kayaknya dia ini bukan direhab, dia langsung ke RSJ aja lah dia ini. Ya, kayaknya. Sudah gak Justru butuh Bang direhab Cyber, lagi. Bang Cyber, RSJ itu kalau misalnya ada pasien-pasien yang nggak bisa ditangani lagi dibawa ke situ loh. Serius. Nah, sebenarnya ini sudah tidak perlu ditangani kayak rehab, itu tidak perlu. Langsung ikat sama rantai kaki tangan, dan udah dibungkus kayak pocong langsung RSJ sana, gitu. Cyber, jangan gitu ah. Itu. Ya bang. Soalnya apa ya? Kadang merasa salah, kadang merasa benar ini kan. Aduh. Bisa kacau dia kalau tetap bersosialisasi ini. Betul nggak sih teman-teman? Bintang itu Cyber. Mohon maaf kalau gitu ya bang ya. Memang kenyataan itu kadang manis, pahit bang. Maaf. Aduh. Kok adalah Lanjut perempuan Kak, Kak Francisca. Kok adalah perempuan kayak gitu? Pintar bersilat lidah. Ada gini loh kak. Ada gini loh. Itu ada yang gitu. Satu-satunya. Bintang. Ya kak. Ya. Ada aku kirim WA-mu, coba buka dulu. Coba buka WA-mu tadi. Kalau ada aku kirim situ. Tunggu ya. Soalnya lain device ini. Nama. Jadi aku lucu ya. Ada menuju kegilaan ya. Yang menghina Erder ini. Menuju kegilaan. Yang satu menjerit-jerit, dibilang awak yang salah. Yang satu tak pernah disinggung, dibilang 3 kali 24 jam tutup bubar di Komal Herder. Apa sih untungnya, kayak udah hebat kali nyuruh bubar. Aneh. Ini tuh satu grup ini, si Pine ini juga di grup itu nih. Sama ini semua ini. Sama-sama apa? Gangguan jiwa. Sebenarnya kalau memang sudah tidak sepaham, ya udah diem aja kalau udah keluar gitu loh. Gak usah malah apa ya, kuar-kuar gitu yang nggak jelas gitu, malah jelek-jelekin apa sih kan gitu teman-teman. Iya. Lanjut. Yang kemarin pakai akun atas nama Francisca di Komal Isnayat itu Pine, Kak Francisca. Iya. Pine bang. Iya bang. Kan? Kelakuan kan, tuh si Pit aja tahu loh suaranya Pine. Sekarang Cyber tahu nggak Gila. gambar suami aku, profil suami aku dijadikan profil sama dia. Reda apa tuh? Kan itu ada yang di apa penyakit itu orang. Kadang sedih, kadang merasa bersalah, kadang aduh. Ya itu yang aku bilang Bang Dijadiin Begi. profil Reda Iblis. Iya. Dibikin profil Reda Iblis. Kadang sedih, kadang merasa bersalah, kadang merasa benar, gitu ya. Itu bikin profil apa? Foto suami, kayaknya cinta kali, rindu kali mungkin sama suami. Ini sudah dalam tahap berbahaya sih kalau bersosialisasi ya. Makanya nggak perlu direhab, langsung masuk RSJ kalau model-model kayak gini. Habis itu suntik mati ya bang. Kejam kali Kopit. Itu cuman gini loh, itu cuman dia tadi kan
1 jam yang lalu ya itu ya. Tadi kan aku lihat tuh di komalnya si MP kan. Itu dia typing itu pakai foto aku yang tahun 2017 ya kan. Yang dari Facebook itu kan pasti dari si Shantarman tuh yang ngasih tahu tuh nama lengkap aku kan. Tulisannya gini, apa nama akunnya itu ya, pakai foto profil aku tulisannya gini. Violeticia Felicia bocah tua. Nah, dia kagak sadar diri 42 tahun. Aku mah masih 30 tahun. Nggak sadar diri. Berarti kan bener dong. Dia itu maling teriak maling gitu. Itu cuman bisanya typing di MP doang. Kalau di Enggak mana-mana typing. nggak bakalan diterima, Harusnya kayak di. typing tadi, Kak Pio. Mana aku di atas. Tapi aku Typing aja buka balasnya pakai Pio. pakai akun lain tadi. Salipkan gitu. Cuman bisanya typing di si MP doang. Sudah, Cuman Bintang? kalau komal lain mah nggak bakalan bisa sih. Typing begitu. Soalnya aku moderator di komal manapun aku moderator, di Joseph, di Jackson, di Sound Seraphim, aku moderator semua. Makanya dia ngiri gitu loh. Makanya Oke, mau ini bener, mau mempeributkan moderator bener. Kayaknya gimana ya, orang kan jadi moderator itu kan gara-gara kedekatan kan. Walaupun aku nggak pernah ngasih gift ke si Sound Seraphim kayak gitu. Gitu. Gak perlu, aku juga nggak pernah ngasih gift, cuma istilahnya nongkrong aja, tiba-tiba jadi moderator gitu. Gak perlu juga nge-gift gitu. Aku juga pernah jadi moderator Bu Sofi, aku juga diam aja, ya kan? Ngapain gitu? Di mana-mana aku juga ya banyak Iya. ya jadi momot Jadi aku. roti hidup juga ya moderator. Ini aku juga Iya, nih. Ini roti hidup ada di moderator bawah. juga roti hidup. Iya. Abangku ini, ya kan Bang? Di rumah si Aduh, Mozart si ya. Bintang mana turun? Rumah si Mozart dia bikin begini. Waktu aku naik kan. Dibuatnya gini. Nek, ngapain lu di sini, Nek? Katanya gitu. Dibikin siapa si apa? Francisca Salom, Nek, ngapain lu di sini, Nek? Katanya gitu. Itulah jahatnya si Pine itu. Kok panas kau, gue bilang. Itulah si Pine itu kan. Gila. Pine. Kok panas kau, gue bilang. Makanya si Pine ini maha bahaya ini. Perlu dibawa ini ke rumah sakit jiwa. Shalom Bang Ardi, Salve, selamat malam Bang. Shalom. Shalom. Ya, Salve, close bro. komal kah? Hah? Baru Udah saja. close. Oh, baru. Iya, baru saja karena ada pemberitahuan akun mau diblokir, ya udah rungkat dulu. Waduh. Jangan satu Ya ampun. Ini Rame kan aku tadi? tambahin satu lagi ya. Rame Bang. Halo? Oh iya Rame. lanjut ya. Iya, aku tambahin satu lagi ya. Ini kan dia nih si betina 42 tahun ini nih sama si Shantarman kan kepengen ketemuan sama si Bang CP. Untung gak ketemuan. Karena aku udah bilang sih jangan sampai ini mereka berdua ketemuan sama Bang CP. Kalau enggak nanti namanya Bang CP, fotonya bisa ke spill-spill semua itu. Karena itu aja si Shantarman aja spill-spill nama lengkap aku. Cuman kan kalau aku mah orangnya nggak ada kasus apa-apa, nggak masalah. Cuman kan dia pakai foto aku yang dari Facebook tuh 2017 yang waktu aku masih umur berapa ya tuh 2017 gitu. Dia pakai foto itu dan bikin akun fake itu. Gitu. Udah lanjut. Coba baca ini Bintang. Mataku. Jangan kebiasaan ngebokis lah. Kurang jauh main lu buat fitnah-fitnah orang. Lalu dibalas nih sama Kak Meo. Lah, kan kemarin emang gitu nyatanya. Kakak minta nomor PG. Kakak Bintang, bilang ada orang. itu Bintang. Itu Ya. tadi kan dia notis di rekaman itu kan dia notis si Suhut tuh. Ya. Jadi kan dia bilang si Suhut ngeblokir si Pine. Itu kan. Dia yang ngeblokir si Suhut gitu. Jadi bukan ini yang pertama kayaknya. Ini ya. Ini kayaknya yang pertama. Coba lihat. Kayak itu, bukan itu yang pertama. Itu Dia yang percakapan ngeblokir diantara si siapa dengan Suhut. siapa itu? Sebelum dia minta nomor itu diblokir. Suhut dengan Pine. Osio sama Pine. Oh, oke. Itulah akibatnya Dia kan tadi negatif notis tuh, berpikir bawa-bawa nama antar Suhut dia. sesama
keluarga, padahal bukan keluarga dia itu, hatinya busuk kayak gitu. Ya, busuk dia itu hatinya itu. Iya. Ini kah? Satunya apa yang? Satunya. Majikan lagi live ya? Viewers kita gini. Iya Ya, kayaknya. majikan lagi live. Oh, pantas biarin. Tumben yang ada tulisannya tumben kemarin udah blokir gitu loh. Yang ada tulisannya itu. Nah, ini. Nah, itu kan ada Dan nelpon. dibukanya blokirannya itu. Yes, Kak, tumben. Nelpon Bah, kan gitu kan. Kemarin diblok nomor adik. Mau ngomong, angkat dong Suhut gitu kan. Ini PG kenapa ya? Gitu dia bilang. Chat aja Kak, aku lagi sama klien makan malam. Itu Suhut bilang. Nah, jangan kayak pengecut gitulah. Dia bilang begitu. Terus dia bilang, emang kenapa Bang PG? Maksudnya gitu ya. Lanjut. Ini yang lo bilang Pariban. Nah, dia Pariban juga tuh. Dia semua laki kayaknya dia pengen Pariban lah, si Bintang lah, si PG lah. Nah, tai lo Suhut katanya begitu ya kan. Marah dia. Kalau gue jahat dan mau cari duit di lo, gitu kan bilang. Bisa aja gue kasih nomor palsu Bang PG, gitu ya kan. Tapi karena gue nggak kasih dan gue banyak alasan, nah karena memang alasan sih Suhut, jadi dipitnah sama dia. Dari rekaman itu tadi 24 menit saya nggak srek. Karena perempuan kayak begini mulutnya kemana-mana gitu loh. Masa anak gadis kayak begitu lebih parah dari mak-mak gitu. Ini fakta dan real, bukan Madrid dan Munchen. Lah mana gue tahu itu Kak. Apa urusannya ke gue Kak? Lo yang diamin. Nah dia diamin Suhut tuh. Nah dia diamin ngambek ke dia. Karena nggak dapat nomor itu gitu loh. Buset kayak nggak punya tai aja Kak gitu ya kan. Ini si Suhut ngomong nih. Coba buka yang lain. Artinya kan gini, lihat dari chatnya WA mereka kan berarti Pine ini udah berulang-ulang kali tuh maksa-maksa tuh minta nomor Bang PG tuh. Cuman Suhutnya ngasih alasan-alasan aja gitu kan. Gitu. Jadi jangan bilang karena sekali nggak dapat lo dia Pine. jadinya fitnah. Betul. Oh, iya. Kalau Dari gua sini udah jahat ini kok. dan mau cari duit di lo Kak, bisa aja gua kasih nomor palsu Bang PG ke lo Kak. Tapi karena gua nggak kasih dan gua banyak alasan berarti Pine banyak maksa Suhut nih minta nomor Bang PG. Gimana Suhut? Tolong dong nomornya Bang PG. Gimana? Ya, bisa jadi kayak gitu, dipaksa terus. Iya. Kukuk. Dulu kan dia kan sering Ini kayak gitu, kemarin manggil Suhut. kejadiannya ini kejadiannya kemarin itu. Yang waktu PG marah-marah kan, yang minggu lalu kalau nggak salah. Nah, waktu Suhut itu naik kan di sini di roomnya Tante Reda. Nah, yang pakai Ya. akun satunya dia, akun yang satunya bukan yang Ya. Suhut ya. Nah, dia malam itu Suhut kan langsung keluar. Nah, si Pine itu langsung telepon. Aku udah ditelepon ini Tante, katanya si Suhut kan. Ya udah angkat, aku bilang gitu. Padahal aku diblokir nih. Dia diceritain itu sama si Suhut gitu. Tadi aku telepon Suhut sih biar dia masuk ke sini, tapi dia masih kerja gitu, biar dia yang jelasin ini. Makanya kasih ini aja gitu dia bilang. Gitu. Iya, Jadi Bang, untuk kebiasaan para kebiasaan perempuan ya, jangan apa lagi? Satu-satu lah. Baca bintang nggak kelihatan saya. Saya turun, Jangan saya pamit dulu kebiasaan. mau ke komannya Pak Erben ya, boleh ya? Oke Pak. Oke Pak. Baik, Bang. baik. Oke. Bang Adris, Lanjut. Ya. Jangan kebiasaan ngebokis lah. Kurang jauh main lu buat fitnah-fitnah orang. Lah kan kemarin emang gitu nyatanya. Kakak minta nomor PG, kakak bilang ada orang yang mau cari nomor dia. Terus kakak nawarin duit. Lah.
Itu semua PG yang bilang kalau gua kasih uang. Terus karena aku bilang lupa nge-save, kan di situ langsung kakak ngambek sama aku. Kakak bilang aku nggak asyik. Benar kan? Lah, ada orang kakak bilang mau cari nomor Bang PG. Oh, ada orang ya. Jangan-jangan si MP nih. Ngapain gua cari dia? Iya, memang lu nggak cari dia, Pine. Tapi kan ada orang kan gitu. Lanjut. Iya, makanya kalau kalau punya mulut itu dijaga dikit gitu loh. Baca lagi. Ngapain lo fitnah-fitnah gua? Lah, kan kemarin kakak bilang ada orang minta nomornya. Ada ini loh buktinya. Bukan fitnah. Udah nggak ada ide loh. Tujuan lo apa? Ngadu? Ngapain ngadu? Main TikTok tujuan lo apa? Intinya nggak ada ngefitnah. Emang pada kayak bocah lu semua, anjay. Bocah tuh, bocah nggak tuh? Gua ngadu-ngadu ke Bang PG. Ini ya teman-teman ya, beda muka, beda otak, beda hati, beda kelakuan. Ya nggak sinkron semuanya. Ini kalau Iya orang loh. Batak bilang Makanya marambalangan apa yang namanya, ini marambalangan. diomongin, iya betul. Nggak sesuai dengan apa yang diucapkan gitu loh. Kayaknya dia nggak berpikir apa namanya bertindak sebelum berpikir gitu loh. Asal ngomong aja. Yang penting keluar. Betul. Obuson begitu dia. Kok orang Batak kayak gitu ya? Betul. Harusnya orang Batak nggak begitu Parah ya, deh. parah Dia ya. bijak harusnya. Apalagi anak gadis gitu kan. Itu bukan dilihat dari Batak dan tidaknya, Dia mau Kak. coba-coba, Itu mau karena coba-coba fitnah Suhut manusianya dia. aja Makanya itu. nggak boleh ngefitnah-fitnah. Karena Apa manusianya namanya? aja itu, bukan karena Batak, Manado, apa, ya kan Kak? Ini dia coba mau ngelaga-laga kita sih sebenarnya. Cara-caranya dia kayak gini. Dari awal juga udah ketebak sih memang cara-cara dia begini. Serius. Tapi memang sejak dari awal aku gabung sama Kak Reda memang cara-cara dia mau nyingkirin aku, baru ngebunuh karakter aku nampak banget, serius. Nampak banget. Itu Ya sampai makanya Kak kapan Egel. hari itu Bang, yang aku suka ke Kemaldia kan, ya kan? Itu aku memang mencium, ini kenapa sih si Pine ini sama si Bang Bintang ini? Aku sempat berpikir begitu. Ada aroma busuk kan? Itu sampai Kak, tahu nggak Bang Seber? Sampai Kak Egel itu ngomong langsung ke dia, lu ada apa Pin dengan Bintang gitu? Ada masalah apa lu gitu? Tapi dia wow gak ada Kak. Jangan apa itu katanya kemarin Kak? Jangan push me dong Kak. Don't push me, don't push me, don't Oh, push don't me, push katanya. me. Don't push me. Oh ya, aku mau tanya nih, Makanya, mumpung Mama Sanggul makanya kan, di atas sebentar. makanya Mama Sebentar Sanggul nih. itu kan, Mama Sanggul mau, oke, silakan. But fuck me Bentar ya, ya, don't bentar push ya. me. Aku mau tanya nih. Ini tadi di dalam Aku percakapan Mama sebentar, aku Sanggul, tak ngomong ya, dulu deh. Sabar, aku ada. ngomong dulu. Ya, aku ngelihat seperti ini, aku Ya, udah tunggu banget ya. bentar Mam, tunggu bentar Mam. Sebelum Mam Sanggul masuk, kasih dulu introduce-nya. Halo. Oh iya selamat dong. pagi. Iya Ada Mama dong. Sanggul di sini gitu dulu. Iya dong. Openingnya. Cepet, Iya, cepet. biar Itu biar nanti Iya. aja jangan dulu biar deh. jangan Aku tegang Sambil pakai kali. kacamata, sambil pakai kacamata hitam kayak tadi, coba. Pakai kacamata hitam kayak tadi, pakai topi Kurang tadi. ajar ya kalian ya enggak. Udah, aku Ayolah, ngomong Kak. Ayo dulu. dong, Sabar. nggak boleh kumute Mam. Kumute Mam. Pupus loh ini. Halo, Pupus jumpa loh. lagi. Gimana? Biar ada ininya loh Mam. Biar jangan tegang kali loh Mam. Iya loh Kak. Sanggul lagi buat donat. Oke. Oke. Sabar. Hai, Halo. jumpa lagi dengan Mama Sanggul. Sekarang Mama Sanggul ada di roomnya Kak Reda, ya. Lagi buat donat nggak? Bicara unek-unek Mama Sanggul ya.
Dan teman-teman yang ada di atas maupun di bawah, dengerin dulu ya dari Mama Sanggulnya. Yo. Silakan Mama Sanggul, apa yang mau disampaikan? Silakan Mama Sanggul, apa yang mau Oke ya, disampaikan? makasih banget buat waktunya. Jadi gini, aku ngelihat dari tadi aku lihat dari tahap ke tahap, dari satu tahap ke tahap yang lain, ya. Semoga ini Mama Sanggul, semoga aku yang terakhir yang dibuat Pine seperti ini. Ya, Pin. Jadi rasa simpatiku kemarin itu langsung luntur, langsung pudar, langsung buyar dan tidak berbekas lagi ya. Ya, Pin. Ya. Dan kemarin aku sudah menegaskan bahwa kita jalan masing-masing saja itu sudah tepat, ya. Aku sesek loh, beneran. Dari tadi aku nyimak terus aku sesek banget loh. Ya. Kok kamu memperdaya begitu banyak orang-orang di herder loh? Bingung aku, beneran. Maksudmu apa sih? Kamu merengek-rengek seperti itu? Gitu loh. Apalagi kamu, aduh, manisnya luar biasa. Setiap pembicaraanmu gak bisa di-cut. Jadi aku yang mendengarkan omongan kamu. Ya. Tetapi begitu aku ngelihat pada kenyataannya yang dipaparkan di sini, aduh Tuhan, kamu terlalu, ya. Beneran. Kemarin aku masih bisa, oh ya, kamu sebagai adikku, aku masih bisa punya rasa sayang sama kamu. Tetapi begitu aku ngelihat yang apa yang dipaparkan pada saat malam hari ini, aku jadi kecewa banget sama kamu. Beneran. Sangat-sangat kecewa banget. Gitu. Aku sampai bisa terperdaya sama omongan kamu gitu loh. Aduh, Kak Reda, aku minta maaf ya, Kak. Aku minta maaf. Ya sudah, jangan nangis. Jangan nangis, jangan nangis. Udah, jangan nangis ya. Beneran. Kakak lagi di jalan itu. Minta Jangan maaf nangis, banget jangan sama nangis. kakak ya. Makanya setiap apa yang aku omongkan di belakang layar, aku selalu ngomong sama Kak Reda supaya apa? Supaya tidak ada dusta di antara aku sama Kak Reda. Aku nggak mau, ya, supaya Kak Reda juga ngerti hatiku kayak apa, kayak gitu. Jadi ya sudah, ya, aku sudah tidak mau berurusan dengan kamu ya, Pin. Tolong, ya, kalau kamu mau berurusan sama Bu Francisca, sama Ino Francisca aja, jangan sama aku. Udah kamu nggak ada artinya lagi buat aku karena kamu sudah banyak nipu, nggak tahunya, ya, keterlaluan kamu, ya. Udah, Mama Sanggul udah. Ya. Udah, Kak. Udah Beneran. Mama Sanggul. Udah. Bukan gitu loh, Dek. Bukan gitu. Gitu loh. Dia kan sama saja mempermainkan perasaan orang tua loh. Gitu loh. Aku ini udah 50 lebih. Gitu loh. Tetapi kalau dia seperti ini, aku baru tahu dipaparin lagi bahwa oh ada DM Meo, oh ada sama Suhut seperti itu. Padahal yang dipaparkan yang kemarin sama aku itu nggak taunya bohong gitu loh. Kan gila. Gitu loh. Manis Kok di bisa dia punya bibir. pikiran seperti itu? Kok bisa gitu loh memperdaya orang tua seperti itu gitu. Coba sekarang siapa yang mau dipercaya mulutnya? Siapa coba? Kan gila itu. Udahlah, Kak. Udah. Mama Sanggul udah. Jangan nangis. Udah. Udah Kak, gak usah tangis sih Kak. Udah. Jadi kan Dan ini berarti kan aku juga menyakiti perasaan Kak Reda, bukan begitu ya? Sampai kemarin aja Mam, udah Mam. teriak-teriak Udah begitu. Mam, jangan Emang diam aku Mam, nggak jangan sedih? diam. Aku juga sakit gitu, Nangis saja gitu. ngerasain Aduh, perasaannya kasihan kayak dia dibohongi ya. gitu loh. Aku juga Bohongi, ngerasain jangan apa yang percaya lagi, dirasain udahlah. Reda, maksudnya kayak Blokir. gitu. Pahit banget kenyataan.
yang terpapar di roomnya Kak Reda. Kalau aku bisa mengumpat ngata-ngatain yang kotor, aku pasti ngata-ngatain yang kotor. Cuman aku nggak mau. Buat apa mulutku ngata-ngatain kamu yang kotor? Memang kamu sudah kotor. Ya, otak kamu udah kotor, pikiran kamu udah kotor. Apa yang ada di diri kamu itu udah kotor, tahu nggak? Selama ini aku tuh mikirku tuh yang baik-baik aja tentang diri kamu. Tetapi kenyataannya, aduh Tuhan, luar biasa, tau nggak? Aku menyakiti kakakku sendiri. Ya, jadi aku sedih gitu loh, nyakitin perasaan kakakku sendiri jadinya. Udah, jangan sedih lagi. Udah. Nggak apa-apa ya Udah. kakak kalau Adek marah juga sama minta maaf kamu. sama Mama Sanggul ya. Adek, enggak. Adek juga minta maaf ya sama Mama Sanggul ya. Ya, soal masalah komunikasi Mama Sanggul ya. Ya, ataupun sikap adek yang mungkin kurang berkenan gitu loh, ya. Makanya Yang pada suka saat ya PG bandel tadi disuruh muterin buku jangan tadi tuh aku juga kaget kan kurang ajar loh. PG, sebentar PG. Mama Sanggul, Ya, jangan minta maaf. jangan sebut usia Mama Sanggul, nanti dikejar sama habis baterai. Ya, Be. Oh. Jangan sebut ya. Boleh nangis, usia jangan disebut. Iya be. Padahal rencana aku Lanjut. itu tadi mau naik ke tempat Kak Reda, aku mau ketawa, Kak, aku mau on cam aja Kak. Tadi kan aku udah on cam di tempatnya si PG. Pikirku aku mau ketawa, nggak taunya malah kayak gini jadinya kan. Ya, jangan nangis. Adek tahu tadi ya kan Mama Sanggul makan brownies pakai kacamata hitam. Aduh, Mama Sanggul, jangan nangis di komal. Si habis baterai senang kali kalau perempuan sudah nangis. Kalau dia mah memang mau kondo. Iya, dia kan tonjok siksa istrinya supaya nangis. Setelah nangis baru dorong muka belakang. Hati-hati ya Mama Sanggul ya. Ya Sama be, yang habis aku baterai. nanti nangis sama Tuhan Yesus aja lah. Iya deh. Iya. Jangan ditampilkan. Yang tadi Bang PG, apa itu Jangan Bang PG ditampilkan. tadi? Makan sambil apa? Pakai kacamata. Iya, makan brownies pakai kacamata dia di gedong tadi. Wih, Aku tadi sampai bingung loh. Ini Kak Reda kok tumben-tumbenan kok pakai topi, pakai kacamata hitam. Nggak taunya Mama Sanggul. Anjay. dikontenin tuh. Iya. Wow. Ada juga minta maaf. Itu sebenarnya rekaman itu aku nggak kuambil masalah si Pio juga sebenarnya bisa aku crop Kak. Cuma karena ada Pio juga di sini ya udahlah nggak apa-apa. Ada bagian-bagian yang nggak penting lah untuk di share juga ya kan, obrolan-obrolan ringan. Cuma yang ada mau bingungin kenapa kok bisa sama nama Egel masuk juga itu. Yang 2 juta nih apa itu? Mama Sanggul nggak nanya kah? Enggak, karena aku cuman kalau misalnya Egel yang ngomong, ya ada buktinya, itu baru bisa diomongin. Kalau nggak ada buktinya kan gimana caranya mau diomongin? Lah tujuan DE si Pine ku opo? Kurang ngerti. Tanya sendiri. Aku udah nggak mau. Orang-orang dibawa-bawa EKP, dibawa-bawain semua Yo. nama orang. Ya memang dasarane cangkem lebih apik lonte.